Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik, Bu. Baik, sehat ya. Oke, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN tentang Sumpah Pemuda. Adakah yang tahu kalau hari ini itu hari apa? Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan itu diperingati setiap tanggal berapa ini? Ini tanggal berapa, Cah? 10 November. Nanti di akhir pelajaran akan Butika setelkan video singkat tentang Sumpah Pemuda dan juga video singkat tentang Hari Pahlawan. Jadi hari ini silakan kalian simak baik-baik, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu agar kita mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam belajar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah siap ya? Kalian tidak perlu mengeluarkan buku pena. Jadi disimpan dulu buku penanya. Kamu perhatikan baik-baik penjelasan dari Butika hari ini melalui PPT. Terus nanti PPT-nya seperti biasa Butika share dibaca-baca kembali. Ya, perhatikan baik-baik, Cah. Oke, sudah munculkah anak-anak? Sudah muncul ya. Di hari Rabu, tanggal 10 November 2021. Kita akan belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan juga usaha untuk mempersatukan NKRI. Adakah yang tahu NKRI itu singkatan dari apa? Negara Republikan Indonesia. Catat. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, betul ya. K-nya kesatuan ya, nang giling-giling Cah. K-nya kesatuan. Jadi NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan usahanya untuk mempersatukan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, NKRI harga mati. Ya, NKRI harga mati. Kan sering tuh itu di gang-gang rumah itu toh, nenggone gang NKRI harga mati ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini anak-anak perhatikan. Sumpah Pemuda toh, Cah. Ini menjadi babak baru dari yang sebelumnya perjuangan lokal kedaerahan menjadi perjuangan nasional. Seperti yang pernah Butika sampaikan ya. Jadi misalkan nih, Rama seko Sumatera, Daniel Jawa, Dastan seko Papua, terus Javan seko Sulawesi, Rai seko Maluku, Paundra seko Bali dan sebagainya. Mereka itu tadinya kalau pas perang itu sifatnya kedaerahan, belum secara kesatuan nasional. Jadi dewe-dewe. Istilahnya kalau sekarang tuh masih bolo-bolonan per daerah. Kayak nih main sepak bola itu kan ada PSIS, nah ada Persib Bandung, ada Persija Jakarta, jadi masih bersifat kedaerahan. Itu dulu sebelum ada Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu Cah jadi babak barunya anak-anak. Jadi seperti tonggak perjuangan awalnya. Ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada rasa ini, Cah. Memiliki rasa senasib sepenanggungan dan kesamaan bahwa jika kamu itu bersatu serta berjuang bersama, maka kemerdekaan dapat diraih, penjajah dapat dihus, ya, digusah seko Indonesia. Dapat disuruh pergi. Hei, kamu penjajah, sana pergi ya. Adakah yang tahu kira-kira negara mana yang pernah menjajah kita? Kalau ada yang pernah membaca. Belanda, terus Jepang, betul. Inggris itu pernah ya. Belanda itu menjajah kita ada 350 tahun, Cah. Wah, suwi banget kok, Rak. 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun kita dijajah Jepang. Waktu sebelum kemerdekaan. 1 tahun aja dah lama, Bu. Nah, ya itu makanya sampai 350 tahun. Keren ora Bu ya. Indonesia berarti sangat kaya toh, Cah. Dijajah 350 tahun saja kita masih punya kekayaan alam seperti ini. Hebat, kamu harusnya ikut bangga tuh. Nah, terus tuh anak-anak, setelah itu ya kan,
Karena ada rasa kebersamaan, ada rasa persatuan, terus muncul organisasi-organisasi di Indonesia. Awalnya tonggak utama pertama itu ada organisasi Budi Utomo, ya. Organisasi Budi Utomo ini sebagai organisasi modern pertama di Indonesia dan menjadi pelecut atau semangat berdirinya organisasi lain untuk bersama-sama mewujudkan kemerdekaan. Jadi Budi Utomo ini terus akhirnya jadi kayak awalan nih, kayak batu loncatan, muncul banyak organisasi, ada Jong Betawi atau ini golongan kelompok Betawi, ada Batak, Jong Ambon, Jong Minahasa, macam-macam ya Cah. Ada Trikoro Darmo, ada Sekarukun. Ini merupakan efek dari adanya rasa persatuan yang muncul. Dan Budi Utomo ini menjadi pelecut atau organisasi pertama di Indonesia. Menurut cerita nih Cah, Budi Utomo ya. Jadi organisasi pertama apa anak-anak? Budi Utomo ya, organisasi Budi Utomo. Nih perhatikan, organisasi Budi Utomo itu didirikan pertama kali tanggal 20 Mei 1908. Wah, kamu masih di mana ini tahun 1908 ini? Masih di sana ya. Ini aja belum ada ini ya. Tahun 1908 itu pertama kali organisasi Budi Utomo itu didirikan. Kemudian ini sebagai tanggal 20 Mei 1908 itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi karena organisasi Budi Utomo didirikan tanggal 20 Mei ini, maka setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kamu tahu kan hari ini tanggal berapa? 10 November hari apa Cah? Diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian 28 Oktober nanti diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, di tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, anak-anak, organisasi Budi Utomo ini didirikan oleh yang namanya Dr. Sutomo. Iki pendiri nih, jenenge Dr. Sutomo. Nah, yang menggagas atau sing duwe ide pertama itu namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, dieling-eling. Sing gagas atau pencetusnya itu namanya Wahidin Sudirohusodo. Tapi kalau yang mendirikan itu namanya Dr. Sutomo. Angel apa ora jenenge? Susah ndak ini ya. Coba kamu dulu yang mendirikan ya, nanti misalkan iki. Siapa yang mendirikan? Budi Utami, Parama Aulia Hakim. Nah, lebih gampang ya. Kalau dulu ini namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini yang penggagas. Yang mendirikan namanya Dr. Sutomo. Diiling-iling. Sebelum Budi kalian lanjutkan. Pada tanggal berapa organisasi Budi Utomo didirikan, Cah? 20 Mei. Tahun berapa? 1908. Siapa pencetus? Pencetus ya. Siapa pencetus atau penggagas lahirnya organisasi Budi Utomo? Dr. Ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalau yang mendirikan siapa? Dr. Sutomo. Sutomo ya. Ini Butika tunjukkan gambarnya. Nah, iki bapak iki tuh anak-anak diling-ling wajah yo. Bapak iki jenenge Dr. Sutomo. Iki mau sapa iki Dr. Sutomo iki, Cah? Yang mendirikan, betul. Ini namanya Dr. Sutomo, diiling-iling. Bisa jadi nanti Butika keluarkan di kelas, Butika kasih gambar pahlawan. Iki sopo, Cah? Jangan jawab ini ayahku Bu, jangan gitu loh ya. Ini namanya Dr. Sutomo, diiling-iling. Ya. Kamu jangan cuma mengingat-ingat Cristiano Ronaldo, terus Messi itu dikurangi ya. Iki diiling-iling. Ini pendiri Budi Utomo ya. Kemudian yang ini, nah satunya tadi siapa yang mencetuskan namanya, Cah?
Dr. Utomo. Wahidin Sudirohusodo ya, ini ya. Ini wajahnya ini. Namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini pakai balangkon ya, Cah. Ini duduk rambut loh, Cah. Ini kayak penutup kepala itu loh, anak-anak. Ya, ini namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Masih ingat tadi wajahnya Dr. Sutomo? Masih. Masih ya, yang ini Dr. Sutomo. Ini ya, Dr. Sutomo ini seperti ini. Nih, senyum kan dia, memberikan semangat untukmu. Halo, 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 gitu tuh. Nah, yang satunya ini namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, diling-iling ya, Cah. Dr. Sutomo yang mendirikan, yang mencetuskan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Akhirnya di tanggal berapa tadi mendirikan Budi Utomo, anak-anak? 20 Mei. 20 Mei Mei. tahun berapa? 1908. Oleh sebab itu, ketika Butika tanya kapan Hari Kebangkitan Nasional diperingati? Jawabannya 20 Mei. 20 Mei ya, ingat ya. 20 Mei. Karena pertama kali organisasi di Indonesia itu ada. Nah, kalau tadi organisasinya, sekarang Butika kasih tempe. Partai politik pertama kali, kalau kamu sekarang Butika tanya, adakah yang pernah tahu partai politik apa yang sekarang kamu dengar kalau di masa sekarang? Demokrat, oke, terus. PDI. PDI, terus apa lagi? Golkar. Golkar, terus apa lagi? PAN, oke, terus apa lagi? Gerindra, ya, yang sering muncul di TV-TV itu loh, kamu tahu apa enggak? Yang marsnya sampai hafal itu biasanya. PKB. Apa? Yang di RCTI. PKB. PKB ada, terus yang di RCTI kalau mau pemilu itu loh muncul terus. Marilah, bukan? Yang ada gambar di sawah-sawah nih RCTI itu partai apa itu? Tahu enggak? Perindo. Iya, Perindo itu kan kalau mau pemilu kan disetel terus yang di TV ya, kalau enggak RCTI, Global TV, terus mana itu MNC TV itu ya. Ada gambarnya itu ya, itu partai politik sekarang. Nah, yang ini partai politik yang pertama kali ada di Indonesia. Ini namanya, Cah. Indische Partij ya. Indische Partij. Wah, orang party ya, nih party kan kamu pesta ya. Ini bahasa Belanda nah. Ya. Luar negeri ya, Bu. Ya iki bahasane bahasa Belanda nang. Karena kala itu kan kita masih dijajah sama Mbah Belanda. Ya, nah, ini kalau tadi organisasi Budi Utomo didirikan tahun 1908, kalau yang Indische Partij didirikan tanggal 25 Desember 1912. Wah, ini ya, kamu juga belum lahir, Butika juga belum ya, ini ya. 25 Desember kan Natal, Bu. Iya, ini pas Natal ya. Tapi ini tahun 1912. Waktu itu partai politik yang ada pertama kali di Indonesia. Yang mendirikan namanya atau sebutannya itu ini anak-anak 3 serangkai. Loh, keren pora. Jenenge 3 serangkai, Cah. Ada Douwes Dekker. Ini orang Belanda yang Douwes Dekker ini. Terus Ki Hajar Dewantara. Pernah dengar nama Ki Hajar Dewantara? Ya, ini Bapak Pendidikan Indonesia ini anak-anak. Terus ada yang namanya Cipto Mangunkusumo. Jadi ada 3 orang yang mendirikan partai politik Indische Partij. Ada Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, sama Cipto Mangunkusumo. Berdiri tanggal 25 Desember pas Natalan ya, tahun 1912. Yang satu itu kok masuk 2 orang Indonesia, Bu. Ya, yang satu, yang dua orang Indonesia, yang satu orang Belanda. Nah, iki anak-anak. Ya, ini ya. Ini ki gambar zaman biyen ya, jadi rada burung ngono kae. Sing iki mesti kamu ngerti yang Douwes Dekker yang mana, Buti katanya. Yang tengah. Ini Douwes Dekker, ini yang Cipto Mangunkusumo, dan yang ini yang bawa keris di depan itu yang Ki Hajar Dewantara. Ya.
Oke, Bu Tika ulangi. Tanggal berapa itu Partai Politik Indonesia Partij itu didirikan? 25 Desember 25 Desember. Tahun berapa? 1912 atau 1912 boleh. Siapa saja anggotanya tadi? Ki sopo sing tengah? Dewi Dewi Stika Dewas Deker. Terus yang ini yang pegang keris di depan? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Yang pakai kacamata? Cipto Cipto Mangunkusumo. Oh iya, betul. Cipto Mangunkusumo ya. Oke, jadi inilah sebutannya apa tadi anak-anak 3 tokoh ini, Cak? 3 serangkai. 3 serangkai. Bagus, masih ingat ya. Sip. Oke. Nah, kira dibuka, lanjutkan lagi. Nah, setelah ada organisasi, kemudian ada partai politik, sekarang para golongan-golongan muda dan golongan para kelompok itu ada Jong Java, Jong Sumatera, Bon, Jong Batak, semuanya itu punya ide anak-anak untuk bersatu membentuk sebuah kongres atau pertemuan perkumpulan para pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Ya, ini namanya yang pertama kali. Ya, apa Nang? Tanggalnya Jong, Mbak. Ya, Jong. Tanggalnya Jong ya, Jong. Jong Daniel tuh ya. Nih, Kongres Pemuda 1. Nih, dilaksanakan di Batavia. Jenenge apa ya, anak-anak? Batavia itu nama Jakarta zaman dulu. Jenenge Batavia. Jadi, Kongres Pemuda ini dilaksanakan di Batavia atau di Jakarta. Diadakannya pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Berapa hari ini, Cak, berarti? Berapa hari ini? 30 April sampai 2 Mei. hari 2 hari. 2 hari apa 3 hari? 2 3 30 April iya, 1 Mei iya, 2 Mei iya. Berarti 3 hari ya. Dilaksanakan di Jakarta atau di Batavia. Ketuanya ini namanya Muhammad Tabrani, jenenge ya, Cah. Setelah ini bisa tunjukkan wajahnya. Ketuanya Kongres Pemuda 1 itu, Bu. Apa, Nang? Ketuanya Ya, yang Ketua kongres itu. Kongres Pemuda 1, betul. Ya, ini anak-anak. Perhatikan ya. Ketua di Kongres Pemuda 1, jadi kan tadi Bu Tika cerita ada Jong Sumatera, ada pokoknya semua kelompok pemuda di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, ada Perhimpunan Indonesia, itu bersama-sama berkumpul untuk membuat Kongres Pemuda 1. Jadi Perhimpunan Indonesia ini, ya Perhimpunan Indonesia itu merupakan organisasi non lokal yang paling gencar, maksudnya yang dia itu istilahnya kalau sekarang tukang kompor ya, tapi tukang kompornya kompor yang bermanfaat ya, yang positif, ngompor-ngompornya. Ayo kita harus mengumandangkan persatuan Indonesia. Jadi agar apa? Agar para pemuda kita ini bersatu dari berbagai daerah tertentu. Terus tahun 1926 tadi antara tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei akhirnya berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Nama lainnya apa tadi Jakarta? Nama lain Jakarta tadi apa? Batavia Batavia ya, Batavia. Ojo bakpia lo ya, giling-giling Batavia ya. Hasil kongresnya ini anak-anak, hasil Kongres Pemuda 1. Cita-cita Indonesia itu merupakan cita-cita pemuda Indonesia. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Jadi satu-satunya walaupun berbeda-beda itu jadi satu di Kongres Pemuda itu. Jadi hasil Kongres Pemuda 1 itu mampu meningkatkan kesadaran pentingnya persatuan. Siapa tadi ketuanya Kongres Pemuda 1? Muhammad siapa tadi? Depannya T. Tabrani Ya, Muhammad Tabrani. Giling-giling. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini namanya Bapak Muhammad Tabrani. Beliau itu seorang wartawan, Cah. Nah, dia ketika Kongres Pemuda 1 itu
merupakan pencetus bahasa Indonesia. Maksudnya piye? Tadinya antara Pak Tabrani sama Pak Muhammad Yamin, ada yang pernah lihat wajah Muhammad Yamin? Fotonya Pak Muhammad Yamin? Belum, nanti Bu Tika tunjukkan yang sudah, yang belum ya. Jadi ketika itu Pak Tabrani sebagai wartawan, terus habis itu ada Muhammad Yamin dan organisasi kepemudaan kui ayel-ayelan cah. Muhammad Yamin ngomong, yo nganggone bahasa Melayu. Kemudian Pak Tabrani ini mencetuskan yo ora iso. Dewe kan bangsa Indonesia, harusnya menggunakan bahasanya ya bahasa Indonesia di setiap pertemuan. Akhirnya dengan ide dari Muhammad Tabrani ini mencetuskan untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap kegiatan. Terus nanti di Kongres Pemuda II Bahasa Indonesia dicetuskanlah sebagai bahasa persatuan. Gimana? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Belum ya, Bu Tika, lanjutkan dulu ya. Siapa mau ketua nih Kongres Pemuda 1, Cah? Muhammad Tabrani ya, ingat-ingat ya, Muhammad Tabrani. Nah, sekarang tadi dari Kongres Pemuda 1 yang tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 dilanjutkan lagi anak-anak di Kongres Pemuda 2. Ya, di Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan selama 2 hari. 2 tahun kemudian, tadi 1926, Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Ini ada ketuanya. Kalau tadi ketua Kongres Pemuda 1 adalah Muhammad Tabrani, kalau di Kongres Pemuda 2 ketuanya namanya Sugondo Joyo Puspito. Apa itu? Sugondo Joyo Puspito. Meh podo angel ya karo Wahidin Sudiro Husodo. Sing iki Sugondo Joyo Puspito. Diiling-iling ya, Sugondo Joyo Puspito. Wakil ketuanya ada Joko Marsaid. Nanti Bu Tika tunjukkan gambarnya. Sekretarisnya ini namanya Pak Muhammad Yamin. Kemudian bendaharanya ada yang namanya Amir Syarifuddin. Ada Sugondo Joyo Puspito sebagai Ketua Kongres Pemuda 2. Kalau yang Ketua Kongres Pemuda 1 tadi Muhammad Tabrani ya. Kalau yang kedua itu Sugondo Joyo Puspito. Wakil ketuanya ada Joko Marsaid, sekretarisnya ada Muhammad Yamin, bendaharanya ada Amir Syarifuddin. Ini nama tokoh-tokohnya, Cah. Nah, iki anak-anak tempat di mana Kongres Pemuda 2 itu dilaksanakan. Dan juga pengucapan Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu sekarang gedung ini ada di Jakarta, ini dijadikan sebagai gedung Sumpah Pemuda. Seperti ini anak-anak, ini gambar zaman dahulu ya. Gambarnya gedung Sumpah Pemuda. Nah, ini Kongres Pemuda ya ini ya. Kongres ini yang Pemuda 2 ya, dikenal sebagai Kongres Sumpah Pemuda. Ada 3 sesi berbeda-beda. Kemudian dihadiri juga dari berbagai wakil organisasi kepemudaan. Dan dihadiri oleh pengamat Tionghoa. Namanya susah ini ya, Kue Tiam Hong. Ya. Kamu ini nggak usah ngapal kayak ini yang namanya ini. Kue, kamu apanya kue makanan ya. Kue Tiam Hong, Laucon. Ho, ada Oi Kai Siang serta Choi Chien Kui. Ini tokoh-tokoh Tionghoa yang ikut serta dalam Kongres Pemuda 2. Nah ini namanya Sugondo Joyo Puspito. Tokohnya ini sebagai apa tadi Sugondo Joyo Puspito anak-anak? Ketua Kongres berapa? Kedua. Ya, Ketua Kongres Pemuda 2 Sugondo Joyo Puspito. Kalau yang pertama siapa tadi? Yang pertama pencetus bahasa Indonesia juga? Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani, bagus. Nah yang ini namanya Joko Marsaid ya, yang sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda 2. Ini Joko Marsaid, seperti ini bapaknya. Joko Marsaid. Kayak gini, Cah.
Kemudian yang ini Muhammad Yamin ya, yang sering kita lihat ini Muhammad Yamin itu. Muhammad Yamin sebagai sekretaris di Kongres Pemuda II. Dan yang ini Amir Syarifuddin tadi jadi apa? Bendahara. Ya, bendahara. Oke, ketua Kongres Pemuda II siapa namanya? Sugondo Joyo Gondo Puspito. Gondo Joyo Puspito. Yang pertama, ketua Kongres Pemuda I. Muhammad Muhammad Tabrani. Oke, terus Budi Utomo, organisasi Budi Utomo didirikan oleh siapa? Pendirinya sekarang. Doktor Tomo. Tomo. Kalau yang mencetuskan siapa namanya? Doktor Wahidin Sudiro Sodo. Oke, terus partai politik pertama di Indonesia. Namanya partai apa? Indis Cipati Oke, Indische Partij. Ada berapa yang mendirikan anak-anak? Ada berapa orang? 3 serangkai Tiga serangkai. Namanya siapa saja? Gowes. Dekar Louis Dekker. Terus KI Haja Dewantara. Haja Dewantara. Terus Cipto Mangunkusumo. oke, Cipto Mangunkusumo. Bagus ya, sip. Terima kasih ya. Nah, ini anak-anak, ini Sumpah Pemuda ya. Jadi karena Muhammad Yamin itu sebagai sekretaris, dia yang menuliskan naskah teks Sumpah Pemuda, bukan proklamasi, yang keliru ya. Yang dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Kemudian pada saat Kongres Pemuda II ini, pertama kali lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu dinyanyikan bersama-sama di Kongres itu. Gitu anak-anak. Jadi ketika Kongres Pemuda II menyatakan Sumpah Pemuda, terus si W.R. Supratman ini menunjukkan lagu Indonesia Raya di depan seluruh peserta Kongres Pemuda II. Ini ya, inilah W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Ya, W.R. itu singkatan dari Wage Rudolf. WR ya, bukan warung lu ya. Wage Rudolf Supratman. Ya, ini pencipta lagu Indonesia Raya ya, pencipta lagu Indonesia Raya. Ini namanya. Seperti ini ya. Tokoh W.R. Supratman. Oke. Pernah lihat gambar ini selain dari sini? Di Google. Di Google ya. Kalian sudah lihat itu belum? Peta-peta di Indonesia. Pulau Jawa seperti apa? Sumatera seperti apa? Belum? Oke lah, nanti habis ini Butika tunjukkan lagi. Nah, ini perhatikan. Di pelajaran tentang kondisi geografis itu sudah pernah Butika buatkan PPT tentang ini Sumatera, ini Kalimantan. Ya, diingat-ingat ya anak-anak. Oke, inilah bunyi Sumpah Pemuda. Silahkan coba kalian baca bersama-sama. Itu bukan poetra ya, tapi bacanya tetap putra ya anak-anak ya. Coba dibaca, dipahami, dihafalkan. Yang pertama ini apa bacanya, Cah? Ini sudah hafal Sumpah Pemuda? Ada yang sudah, ada yang belum. Nih ya, yang pertama apa ini bahasanya, Cah? Kami putra dan putri Indonesia, aku bertumpah darah Indonesia. Iya, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, betul. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa Persatuan Indonesia. Ya.
Jadi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Yang tadinya ada bahasa Melayu, ada bahasa sesuai daerahnya masing-masing. Semenjak adanya Sumpah Pemuda ini akhirnya bahasa Indonesia dicetuskan menjadi bahasa persatuan. Ya. Di bahasa persatuan ya. Terus kemudian ini arti dan maknanya. Kalau bertumpah darah yang satu berarti karena alam Indonesia itu sangat indah ya anak-anak. Sebagai Zamrud Khatulistiwa, kamu mempunyai rasa bangga dan cinta tanah air harus terpupuk dalam hati dan kenyataan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Kalau mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, walaupun kita itu memiliki banyak potensi, baik kondisi alam, masyarakat, maupun potensi khas daerahnya, itu tetap menjadi titik mempersatukan dan memelihara persatuan. Dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berarti bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu antar daerah. Kemudian sebagai alat perencana pelaksana pembangunan. Kalau kita belajar di sekolah, bahasa yang utama bahasa Indonesia. Dan sebagai pengembangan budaya nasional anak-anak ya. Nih, jadi peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi karena keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu anak-anak, karena pembacaan Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober, maka setiap tanggal 28 Oktober kalian peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda, ya. Begitu ceritanya. Terus ini anak-anak ya, ini tadi ya. Ini masa mudanya ini Cah, biar kamu tahu nih. Ini 3 serangkai tadi ya, pendiri Indische Partij. Ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Dowes Dekker, ada Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kamu upayanya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan? Yang pertama harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Gotong royong, punya sikap peduli, menghargai pendapat, menolong tetangga yang mengalami musibah, serta kamu harus punya rasa toleransi terhadap sesama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu tentang Sumpah Pemuda, Cah? Aman ya? Oke, NKRI tadi singkatan dari apa? NKRI, Cah? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi kamu sebagai siswa, cara yang paling mudah dulu dalam menjaga persatuan dan kesatuan yuk antar teman ya. Jadi kamu dalam berteman tidak boleh milih-milih. Hei, kamu dari Sumatera, kamu dari Papua, kamu dari Jawa, tidak. Tapi semuanya bersama-sama. Tidak boleh milih-milih teman. Kamu orang Sampangan, kamu orang Menoreh, kamu orang Gunung Pati. Jadi kita beda kongsi. Tidak seperti itu ya. Walaupun kita beda alamatnya, tapi kita dalam berteman tidak memilih-milih. Kalau sudah seperti itu, sudah ada rasa toleransi, rasa kebersamaan, persatuan, dapat meningkatkan rasa perdamaian di kelasmu. Bersatu juga. Seperti itu. Oke, kamu boleh minum dulu sekarang. Minum. Kamu minum dulu, nanti sambil minum, Butika tunjukkan video Cah tentang Sumpah Pemuda. Tunggu dulu ya. Tentang Sumpah Pemuda. Nih. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Sudahkah muncul? Sudah. Sudah, oke. Ada suaranya? Satio, Ya, di sekolah mengarang cerita yang berkaitan dengan semangat Sumpah Pemuda. Kakak bisa bantu aku nggak? Ceritain ke aku dong tentang Sumpah Pemuda. Oh, tenang Nis, kakak bantuin. Sebentar, kakak ambil buku sejarah dulu ya.
Nah, dengerin cerita kakak ya. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah hasil dari Kongres Para Pemuda Indonesia di tahun 1928. Banyak loh tokoh-tokoh penting yang membantu mengusahakan kemerdekaan Indonesia itu berasal dari tokoh pemuda. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di kota Batavia. Saat itu, para pemuda yang terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok masih terbawa oleh kesukuannya masing-masing. Ada Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Selebes, Jong Ambon, pemuda kaum Betawi, dan pemuda pelajar-pelajar Indonesia. Untungnya, kemudian mereka sadar kalau mereka mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri akan mempersulit persatuan Indonesia untuk melawan penjajah. Para pemuda Indonesia mulai bangkit. Para pemuda itu sadar bahwa mereka harus bersatu demi Indonesia merdeka. Ini mendorong mereka untuk berkumpul dalam sebuah musyawarah besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda kedua di Batavia. Walaupun kepanitiaan kongres saat itu juga masih berasal dari berbagai perkumpulan dan suku, para pemuda sudah mulai saling menunjukkan perasaan ingin bersatu dan kebanggaan sebagai anak bangsa Indonesia. Setelah melalui proses musyawarah selama 2 hari, akhirnya para pemuda mencapai sebuah kesepakatan di tanggal 28 Oktober berupa sebuah pernyataan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, momentum Sumpah Pemuda ini akhirnya jadi pengingat kita untuk selalu bersatu mencapai tujuan bersama, seperti para pemuda yang mementingkan persatuan demi Indonesia yang merdeka. Wah, hebat banget ya, Kak. Berarti semangat persatuan dan nasionalisme sudah ada dari zaman pergerakan kemerdekaan ya? Betul, makanya saat ini kita jangan mudah terpecah-pecah. Karena kita bisa merdeka juga berkat semangat persatuan yang dicontohkan oleh para tokoh pemuda pendahulu kita. Sekarang tugas kita dalam meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berbagai prestasi yang bisa diraih oleh anak muda seperti kita, sambil terus membangun semangat persatuan dan nasionalisme kita semua. Karena persatuan itu indah. Iya, Kak. Terima kasih ya. Aku jadi paham apa itu arti Sumpah Pemuda. Iya, sama-sama, Nis. Oke ya. Itulah ringkasan tentang Sumpah Pemudanya. Nah, sekarang hari ini Bu Tika tunjukkan hari ini hari apa, Cah? Hari Rabu ini? Rabu. Hari Rabu tanggal berapa? 10 10 bulan apa? November. Diperingati sebagai hari apa, anak-anak? Hari pahlawan. Hari pahlawan. Nah, penasaran kenapa toh tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari pahlawan? Ini Bu Tika tunjukkan. Sudah muncul belum di layarmu? Sudah. Sudah ya. Oke, silahkan kalian perhatikan. Semangat Hari Pahlawan. Wah, itu apa? Keren banget. Itu namanya Tugu Pahlawan. Oh, gimana ceritanya, Kak? Kok bisa dinamain Tugu Pahlawan? Tugu itu dibangun untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya ini. Jadi, di tanggal 10 November 1945 itu, terjadi sebuah pertempuran dahsyat antara para pejuang Indonesia dengan pasukan penjajah Belanda. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Pertempuran ini menjadi salah satu simbol penting perjuangan rakyat Indonesia yang menolak aksi kolonialisme. Semua diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu di Indonesia setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu yang berisi pasukan Inggris dan Belanda adalah untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia. Namun, ternyata sekutu juga membawa misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Hal ini kemudian memicu gelombang perlawanan dari para pemuda Indonesia.
Klimaksnya adalah insiden perobekan bendera Belanda di atap gedung Hotel Yamato Surabaya pada 19 September 1945. Saat itu, para tokoh pemuda Surabaya merobek bagian berwarna biru dari bendera itu, menyisakan warna merah dan juga putih sebagai simbol penegakan kedaulatan Indonesia dan penolakan terhadap kembalinya pemerintah Belanda di Indonesia. Peristiwa ini kemudian disusul dengan perintah gencatan senjata oleh Presiden Soekarno pada 29 September untuk meredakan suasana yang memanas. Walau begitu, suasana kembali memanas yang akhirnya berujung pada bentrokan bersenjata pada 30 Oktober. Peristiwa ini menyebabkan tewasnya pemimpin tentara Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi. Peristiwa ini membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata dan menghentikan perlawanan sebelum pukul 6 tanggal 10 November. Ultimatum ini tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Mereka memutuskan untuk terus melakukan perlawanan, yang juga didukung oleh para tokoh pemuda dan tokoh pergerakan saat itu. Semangat perlawanan ini ditandai dengan beredarnya semboyan merdeka atau mati di kalangan rakyat dan pejuang di Surabaya. Akhirnya, puncak dari semua perlawanan ini pecah dalam sebuah pertempuran dahsyat di tanggal 10 November. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 2.000 tentara sekutu dan 16.000 pejuang Indonesia. Dahsyatnya pertempuran serta gigihnya semangat dan tekad para pejuang dan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Kemudian menjadi inspirasi yang menggerakkan semangat perlawanan di seluruh wilayah Indonesia yang akhirnya memaksa sekutu untuk menerima kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, Tugu Pahlawan dibangun serta tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Wah, seru banget ceritanya, Kak. Aku kira-kira bisa nggak ya jadi seperti para pahlawan itu? Bisa dong. Tuh, contohnya seperti kakak-kakak yang di depan itu. Nah, begitulah ceritanya anak-anak. Makanya setiap tanggal 11 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya. Di mana tadi pertempurannya itu di daerah mana terjadinya? Surabaya. Surabaya. Ada yang pernah ke Surabaya kemudian lihat Tugu Surabaya itu? Tugu Pahlawan? Belum. Tiga juga belum pernah ke Surabaya. Nanti lihatnya di itu ya, di YouTube ya, Tugu Pahlawan. Oke deh. Sekarang kamu tugasnya adalah istirahat dulu ya, istirahat, persiapan diri nanti untuk imunisasi. Kalau habis ini lapar, makan lagi biar kamu sehat. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada, Bu. Ya, sudah? Bu, nanti ada, Bu. Gimana? Sekolah bawa buku enggak? Tidak perlu, kamu hanya membawa tugas matematika saja, buku matematika saja, kemudian kumpulkan ke mejanya Bu Tika. Ya. Yang buku pena, Bu. Buku penanya tidak usah, hanya matematika saja. Yang buku tulis. Buku matematikanya, buku tulisnya. Ya, buku tulisnya saja, yang merah itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Meja ruang guru, Bu Tika. Ya, di meja ruang guru. Oke. Ya. Nunggunya di kelas, Bu. Nanti nunggunya di kelas. Nanti nunggunya di kelas. Oke? Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa nanti. Siap-siap untuk disuntik. Ya. Makan dulu habis ini. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.